Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita masih bekerja di Excel atau belajar Excel. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang cell, range, kemudian formula sederhana gitu ya. Pada pertemuan kali ini kalian masih akan belajar tentang membuat formula sederhana, tapi dengan menggunakan perintah yang sudah jadi gitu ya. Dan kalian juga akan belajar bagaimana cara mengurutkan data-data yang sudah ada. Jadi hari ini kita belajar mengurutkan dan mengisi atau menggunakan formula yang sederhana. Nah, di sini Ibu sudah punya data sederhana ya, di sini data pembelian barang. Data ini belum Ibu berikan tabel, jadi nanti kita akan langsung buat tabelnya. Kita berikan border di sini. Di sini ada kolom nomor, kolom nama barang. Nama barangnya hanya 4 di sini, kemudian ada harganya dengan harga yang berbeda-beda. Kemudian ini jumlah itu maksudnya jumlah pembelian barangnya. Kemudian nanti ada kolom total. Total ini diisi dengan harga dikali jumlah ya. Kemudian ada harga diskon 15% ini dari total harga. Dan ini adalah total harga yang harus dibayar. Jadi setelah dipotong diskon. Kemudian di sini ada nilai rata-rata atau harga rata-rata. Jadi rata-rata barang itu berapa gitu ya, harga barang di toko ini misalnya. Kemudian ada harga tertinggi dari semua barang ini, yang tertinggi yang mana. Kemudian harga terendahnya yang mana, dan total barang yang dibelinya berapa ya. Kurang lebih seperti itu yang akan kita kerjakan. Kita mulai dulu dari kolom yang pertama, total. Nah, tadi total itu didapat dari kolom harga dikali jumlah. Ingat kemarin Ibu sudah pernah bilang kalau kalian ingin menggunakan rumus ada perhitungan, itu menggunakan sama dengan dulu. Nah, yang akan dioperasikan sel yang mana saja? Tadi kan ada harga yang ini dikali, kali itu menggunakan ini ya, bintang ya, 1, enter. Nah, kurang lebih seperti ini jadinya. Nah, agar kolom atau baris bawahnya mengikuti rumus yang sama, kalian nggak harus tulis satu-satu, jadi sama dengan ini kali ini, kebayang gitu ya. Kalau satu-satu lama, kalian cukup arahkan sel di sini, kemudian arahkan kursornya ke pojok ini, ke tanda titik seperti ini, arahkan ke pojok sampai bentuknya menjadi tanda plus, kemudian kalian geser ke bawah seperti ini. Nanti dia akan mengikuti rumus yang di atas ya. Itu untuk menghitung total. Sekarang diskon. Diskon itu merupakan 15% ya. Di sini diskon 15% berarti 15 dibagi 100 dan dikali ini dulu. Jadi kita harus cari dulu kira-kira dari total harga diskonnya berapa ya. Jadi rumusnya adalah sama dengan, kita boleh pakai tanda kurung, 15 dibagi 100, kemudian kalian kalikan dengan ini. Nah, seperti ini, enter. Nah, berarti kita sudah dapat harga diskon ya, 15%. Seperti ini. Kemudian setelah kita tahu diskonnya, selanjutnya kita bisa tentukan berapa yang harus dibayar setelah diskon. Berarti sama dengan total harga dikurangi ini ya. Enter. Ke bawah seperti ini. Akhirnya kita dapat total yang harus dibayar. Kalau kalian nanti pengen hitung lagi total pembelanjaannya, kalian boleh di sini bikin misalnya kita di merge saja ya. Jadi digabungkan, merge itu sel-selnya kalian gabungkan, kemudian auto sum. Sum itu jumlah dari sel yang kita pilih. Ibu pilih auto sum di sini. Ini rumus yang sudah jadi ya, bisa langsung kita gunakan. Klik saja di sini. Nah, jumlah dari barang mana saja yang ingin kalian jumlahkan. Kalau kalian ingin 4 sel ini berarti kan cukup enter. Tapi kalau misalnya ingin kalian ubah, ingin auto sum lagi seperti tadi, sum. Misalnya saya ingin jumlahnya nggak semua, ingin cuma segini, kalian geser aja. Ya, tapi Ibu tadi kan pinginnya semua ya. Nah, seperti ini
supaya posisi selnya berada di tengah-tengah agar lebih rapi, Ibu pilih di sini. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk total bayar. Selanjutnya Ibu ingin menentukan rata-rata harga barang ini dari barang-barang yang tersedia di toko ini, rata-rata harganya berapa sih kalau kita rata-ratakan. Rata-rata itu kan sebenarnya rumusnya kalau manual ya, sama dengan semua barangnya kita jumlahkan, tambah, seperti itu kan, menghitung rata-rata. Kemudian dari keseluruhan harga setelah kita jumlah dibagi dengan jumlah barang yang ada. Barangnya di sini ada 4 kan, berarti kita bagi 4. Maaf. Nah, seperti ini. Akhirnya kita tahu, rata-rata harga di toko ini adalah 122.500. Tapi dengan cara manual seperti itu, kita harus hitung dulu jumlah barangnya ada berapa. Kemudian kita masukkan satu-satu harganya, itu kan repot ya. Nah, Excel itu menyediakan rumus atau fungsi atau perintah yang sudah jadi, yaitu average atau rata-rata. Nah, dari sini kalian cukup klik saja, terus kalian pilih harga mana saja atau range-nya dari mana sampai mana yang ingin kalian ambil rata-ratanya. Jadi kalau kalian ingin ambil rata-ratanya hanya sebagian, kalian arahkan saja ke bagian tanda titik ini nih yang di atas, geser ya. Karena Ibu ingin semuanya, di sini Ibu blok sampai atas, kemudian enter. Dapat harganya seperti ini, rata-rata. Sama ya dengan yang tadi. Sekarang harga tertinggi. Misalnya Ibu ingin tahu dari seluruh barang yang ada, barang yang paling tinggi harganya tuh yang mana. Nah, ini juga sama, Excel sudah menyediakan perintah khusus yang dapat kalian gunakan, yaitu max di sini. Max sama seperti tadi, kalian ingin ambil harga tertinggi dari range yang mana. Ingat, yang ini rata-rata tidak termasuk ya, jadi kita geser. Atau di sini dari D3, D3 kan sampai D6 kita rubah saja di sini juga boleh. Sampai D6. Nah, kita geser. Boleh seperti ini. Kita ambilnya segini ya. Enter. Oh, ternyata harga yang paling tinggi itu 250.000. Begitu juga dengan harga terendah. Kalian pilihnya min. Kalau tadi harga tertinggi pilihnya max, kalau harga terendah pilihnya min. Geser lagi, atau di sini agak sulit kan, kehalangin ya di sininya. Kalian bisa langsung ubah di sini dari D3 sampai D6. Lihat di sini sampai D6, kalian tinggal ubah. Harga yang paling murah adalah 15.000. Kemudian berapa jumlah barang yang dibeli? Ini pun sama, ada perintah yang bisa langsung kalian pakai, yaitu count numbers. Ini pun sama, berapa range-nya atau dari baris mana sampai mana jumlah datanya, ini kalian tahu range-nya. Sampai 6 tadi kan, D6 ada 4. Nah, kalau kalian ubah, ini bisa aja kalian ubah perbesar seperti ini. Jadi ada berapa barang yang kalian hitung di sini, kurang lebih sama ya, seperti itu, 4. Ibu ubah dulu di sini ya. Ya, range-nya ada berapa? Di sini ada 4. Oke. Selanjutnya setelah kita isi semua kolomnya, kita bisa atur agar lebih rapi. Kita beri border di sini. Mungkin di sini kita kasih warna ya, supaya lebih enak terlihatnya. Misalnya warnanya ini. Kita perbesar selnya. Memperbesar sel di sini ya. Ini kalau satu baris. Kemudian di sini ini kan teksnya di bawah ya, supaya lebih bagus lagi kita taruh ini yang menggunakan ini alignmentnya, kita taruh tengah-tengah. Kemudian ini juga kita kasih warna, misalnya kasih warna abu-abu. Nah, ini kita tebalkan. Ini bisa kita gabungkan juga, pilih merge and center supaya lebih bagus aja. Ini kita
Ya, kurang lebih seperti ini. Kalau kalian ingin lebih besarkan lagi selnya, kalian seleksi. Nah, tinggal digeser. Nah, itu untuk menggunakan perintah-perintah dasar ya, perintah rumus sederhana lah yang sudah disediakan oleh Excel-nya. Tapi ada lagi yang bisa kalian lakukan. Misalnya kalian ingin mengurutkan barang-barang yang dibeli, itu kita bisa gunakan sort. Di sini ada sort dan filter. Nah, sekarang untuk menggunakan perintah sort ini, kalian bisa seleksi terlebih dahulu sel-sel yang akan kalian urutkan. Misalnya di sini ibu punya nama, misalnya Ana, Budi, terus Andi misalnya ya, terus namanya misalnya apa ya, Desi, kemudian namanya Cindy misalnya ya. Nah, misalnya seperti ini, kalian ingin urutkan, kalian seleksi dulu selnya, kemudian kalian bisa pilih sort dan filter, kemudian sort A to Z misalnya. Kalau dari A to Z berarti dari A ke Z, simpelnya gitu ya. Nah, lain halnya dengan Z to A. Nah, kalau A to Z itu ascending, kalau yang Z to A disebutnya descending gitu ya. Jadi ini dari Z ke A ngurutnya. Nah, seperti ini ya. Untuk ini juga bisa kalian lakukan, mengurutkan dari A ke Z misalnya, diurutkannya mau berdasarkan nama barang atau berdasarkan harga, itu terserah kalian. Nah, kalian jangan lupa di sini kan berbeda ya dengan yang ini. Kalau yang ini diurutkannya hanya satu kolom, sedangkan ini kolomnya banyak. Kalau kalian seleksi hanya kolom yang ini saja yang ingin diurutkan, misalnya pilihnya A to Z. Nah, akan muncul keterangan seperti ini. Karena apa? Karena kolom yang C dengan D saling terkait isinya. Mau diurutkannya hanya kolom ini saja atau dengan baris yang lain. Makanya kalau yang seperti ini atau untuk kasus seperti ini, kalian seleksinya semua, karena ini kan saling terhubung. Nanti berubah ketika ini berurutan, misalnya diurutkannya dari A ke Z misalnya, alat tulis di atas, nanti alat tulis harganya jadinya 200.000, kan berubah ya. Makanya kita seleksinya semua di sini, baru kalian pilih A to Z. Nah, seperti ini. Jadi mengikuti kolom yang lain. Ini Z to A ya, seperti itu. Tapi bagaimana kalau kalian ingin mengurutkannya bukan berdasarkan nama barang, tapi harga? Nah, itu kalian bisa pilih custom sort di sini. Nah, yang mau diurutkannya berdasarkan apa? Nama barang atau harga? Misalnya ibu pilihnya harga. Nah, di sini urutannya mau dari yang mana? Dari yang terbesar atau yang terkecil? Di sini kita bisa pilih. Misalnya ibu pingin dari yang harga terendah, smallest to largest. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Dan kalian juga bisa menambahkan levelnya lagi. Misalnya pertama kalian pingin urutkan tadi data yang tadi kita pilih itu berdasarkan harganya dulu. Harga mana yang paling murah? Nanti kalian bisa tambahkan lagi berdasarkan apa gitu ya. Di sini bisa add level, nanti setelah berdasarkan harga kalian tambahkan lagi misalnya berdasarkan nama barang, itu boleh. Nah, di sini tidak begitu terlihat perubahannya ya. Jadi kurang lebih seperti itu cara menggunakan sort pada Excel. Nanti ibu akan berikan soal latihannya, mohon dikerjakan. Terima kasih, sampai di sini pertemuan kita. Mohon maaf jika memang ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.